Kami menuntut agar Komisi Eropa menerapkan skema remigrasi di seluruh Eropa, sehingga kita akhirnya bisa mulai mengirim mereka kembali. Itu juga legal. Para migran, kirim mereka kembali, kirim mereka kembali. Dia mencintai Elon Musk. Dengan membelinya, tapi dia juga menyelamatkan kebebasan berbicara di Eropa dengan membelinya. Jadi, tidak ada alasan seperti, tapi dia seorang triliuner, atau kesalahan-kesalahannya yang lain. Ada banyak miliarder di dunia ini yang tidak melakukan apa-apa untuk melindungi kebebasan berbicara. Reaksi balik pun muncul, karena dia melakukannya meskipun ada semua ancaman. Meskipun ada semua upaya untuk membungkamnya. Sekarang, dia telah mengumpulkan 500.000 tanda tangan untuk mencoba menyelamatkan Eropa. Dan jika kamu belum tahu apa yang sedang aku bicarakan, kita sedang membicarakan Eva. Siapapun yang belum tahu siapa Eva, dia adalah aktivis luar biasa yang menentang imigrasi. Dia percaya bahwa kita seharusnya melakukan remigrasi dan mengusir orang-orang yang mencoba menghancurkan Eropa. Tapi orang-orang, pemerintah, tidak tertarik untuk mendengarkannya. Jadi dia memutuskan, begini, kita perlu mengembalikan kekuatan rakyat. Oleh karena itu, kita akan mengumpulkan 500.000 tanda tangan dari orang-orang yang memiliki pandangan yang sama dengan kita. Dan kita akan menuntut Uni Eropa untuk benar-benar mendengarkan kita, karena kita memiliki dukungan politik. Tapi sayangnya, orang-orang tidak terlalu menyukai apa yang dia lakukan. Para elit Brussels ingin membungkam kalian. Pertama, mereka mencoba menghentikan Save Europe Act. Lalu mereka mencoba melarang sebuah demonstrasi. Inilah wajah demokrasi di Uni Eropa pada tahun 2026. Lebih dari 1,5 juta orang sudah menandatangani petisi kami, dan jumlahnya terus bertambah setiap jamnya. Suara-suara itu tidak akan dibungkam. Dalam sebuah contoh, Undang-Undang Eropa Aman ingin mengamankan perbatasan, hukum dan ketertiban, dan terutama soal remigrasi. Inilah yang diinginkan mayoritas orang Eropa. Tidak ada yang ilegal, tidak ada yang melanggar hukum, tidak ada yang tidak bermoral. Tepat seperti yang layak didapatkan oleh rakyat Eropa. Keamanan. Keamanan bagi mereka dan anak-anak mereka. Dan Uni Eropa harus akhirnya mendengarkan warganya, menutup perbatasan, dan mengirim kembali semua orang yang seharusnya tidak berada di sini. Tapi alih-alih mendengarkan, alih-alih mengubah kebijakan bunuh diri mereka, Komisi Eropa justru ingin melarang tindakan-tindakan yang mereka anggap melanggar apa yang disebut sebagai nilai-nilai Eropa. Tapi yang kami yakini adalah bahwa orang-orang memiliki hak untuk mengekspresikan diri, berdemo, dan berjuang untuk tanah air mereka. Tapi kehendak rakyat kembali diinjak-injak. Wali kota Brussels mengklaim bahwa demonstrasi itu akan menjadi risiko bagi keselamatan publik dan mencoba melarangnya. Tentu saja, itu tidak benar. Para elit Brussels sedang berusaha mencuri hak dasar kita untuk berkumpul, dan mereka mencoba merampas suara para pendukung kita. Kenapa? Hanya karena tujuan kita tidak sesuai dengan agenda mereka. Tapi kebenaran telah menang, melawan semua tekanan politik, melawan semua fitnah dan pencemaran nama baik. Pengadilan Brussels telah memutuskan bahwa demonstrasi itu sah. Kita menang di pengadilan Brussels, dan kita berhasil mengadakan demonstrasi ini. Inilah mengapa perlawanan itu penting. Inilah mengapa kamu harus berjuang dan memperjuangkan hakmu untuk Eropa yang aman dan terjamin. Kamu lihat, mereka ingin kamu percaya bahwa kamu tidak bisa melawan, bahwa suaramu tidak penting, bahwa apapun yang kamu lakukan tidak akan membawa perubahan atau pengaruh apapun. Tapi itu tidak benar, karena jumlah besar memberi kekuatan. Dan sekarang, Eva sedang dalam perjalanan untuk menyerahkan semua tanda tangan ini ke Uni Eropa. Oke, dia akan menuntut agar mereka mendengarkan. Dia akan menang di pengadilan. Dia akan memaksa terjadinya perubahan. Dan aku, secara pribadi, sangat menyukainya. 1,5 juta tanda tangan dari Undang-Undang Selamatkan Eropa yang sedang coba diabaikan oleh institusi ini. Jadi, Ini sangat berbahaya. Ini hanya tanda tangan dari sebuah petisi. Ini bukan bom. Ini tanda tangan dari sebuah petisi. Ini adalah hari aksi. Hari ini tanggal 15 Juli dan kami mengumpulkan para patriot di Brussels. Kami di sini hari ini untuk menyerahkan 500.000 tanda tangan pertama dari aksi Selamatkan Eropa. Kami akan menggerakkan jutaan nasionalis, bukan hanya untuk menandatangani petisi, tetapi untuk hadir setiap kali Komisi Eropa atau birokrat lain ingin melanggar hak-hak kami sebagai orang Eropa pribumi. Dan itulah sebabnya kami tidak akan tinggal diam. Hari ini dan Hari aku tunjukkan kami akan mengirim mereka kembali. Kirim mereka kembali, 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 kirim mereka kembali. Tapi aksi Selamatkan Eropa bukan sekedar petisi. Ini juga bukan sekedar inisiatif warga. Meskipun cukup menyenangkan karena bisa memaksa Komisi Eropa untuk mengambil sikap tentang remigrasi. Tidak, Undang-Undang Selamatkan Eropa benar-benar merupakan mobilisasi besar. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, kita mengumpulkan jutaan nasionalis dan patriot Eropa untuk berkolaborasi, bekerja sama menuju tujuan bersama. Dan tujuan itu adalah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa Eropa kita. Inilah seperti apa demokrasi yang sebenarnya.
Bukan seperti hal palsu yang mereka jual kepada kita, di mana kamu bisa memilih seseorang yang sebenarnya tidak harus bertanggung jawab. Ini adalah suara rakyat. Inilah yang diinginkan oleh rakyat, berkumpul bersama dan mewujudkan hal itu. Dan entah bagaimana, para elit ini berhasil meyakinkan kita bahwa yang perlu kita lakukan hanyalah, kamu tahu, memilih seseorang ke dalam pemerintahan yang menyetujui apa yang dilakukan Uni Eropa. Lalu Uni Eropa bisa membuat keputusan untuk kita, yang secara harfiah mengancam hidup dan keselamatan kita setiap hari. Ini mereka yang bilang, tidak, kami akan mengambilnya kembali. Ada miliaran, jutaan, dan jutaan orang yang mendukung visi kami, dan suara mereka tidak didengar karena para elit tidak tertarik dengan itu. Kami akan membuat suara mereka didengar. Dan aku sangat terobsesi dengan hal ini. Lihat, aku tidak akan berbohong pada kalian. Memang terasa agak intens. Dan cara ini dipasarkan secara nasionalistis bisa membuat beberapa orang merasa cemas atau takut. Perasaan seperti, kirim saja mereka kembali, itu bukan hal yang menyenangkan untuk didengar. Tapi ada benarnya juga. Jika kamu ingin melestarikan budaya kamu, apapun yang masuk dan berbahaya bagi budaya kamu harus disingkirkan. Itulah mengapa kami berjuang untuk ini. Itulah mengapa semua pria di sini berjuang. Jadi ada dukungan yang sangat luas. Seperti yang kamu lihat, seperti yang bisa kamu lihat di atas panggung. Kami memiliki anggota Parlemen Eropa yang berdiri di sini bersama kami sekarang. Dan ini adalah oleh rakyat, untuk rakyat, dengan bantuan kekuatan patriotik di dalam institusi. Jadi kami ingin menggabungkan semua kekuatan itu untuk mewujudkan remigrasi. Tapi pertama-tama, seperti yang sudah kami katakan, tutup perbatasan. Karena itu masih belum terjadi. Itu hanya terjadi untuk kita saja. Dia cantik. Dia benar-benar cantik. Kami hanya butuh waktu sekitar 1 jam. Tapi sekarang kami sudah masuk untuk menyerahkan 500.000 tanda tangan dari Undang-Undang Selamatkan Eropa yang sedang coba diabaikan oleh institusi ini. Kamu tahu apa yang aku suka dari ini? Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar cerita tentang orang-orang yang benar-benar membuat perubahan besar. Tapi kita tidak melihat perjuangan sehari-hari yang mereka lalui untuk mendapatkan hasil itu. Dan seperti wanita ini kan, yang ada di keramaian ini, dia sangat glamor, dia cantik. Dia harus berdiri selama 1 jam bernegosiasi dengan petugas polisi yang tidak mau membiarkannya masuk kan. Itu adalah sisi cerita yang jarang dibagikan orang. Dan aku suka itu. Kami akhirnya tiba dengan 500.000 tanda tangan untuk Undang-Undang Selamatkan Eropa. Suara lebih dari 500.000 patriot dari seluruh benua kini akhirnya akan didengar. Aku suka sekali ini. Aku benar-benar menyukainya. Ini dia, mereka sedang bawa tanda tangannya. Untuk komisi dari Komisi Eropa, kami akan membawa suara rakyat Eropa ke parlemen, bahkan jika mereka tidak ingin mendengarnya. Inilah kami, hadirin sekalian. Ini adalah tumpukan nama-nama yang sudah dianonimkan tentu saja. Nama-nama patriot Eropa yang menginginkan remigrasi dan yang menginginkannya sekarang. Secara harfiah benar-benar ada di sana kan? Di dalam gerobak dorong. Mereka punya gerobak dorong penuh dengan 500.000 tanda tangan. Itu keren banget. Itu adalah suara rakyat. Rakyatlah yang memutuskan, bukan mereka. Berapa banyak orang yang sudah kalian bunuh? Kami sudah lebih dari 535.000. Jadi kita sudah melewati setengah dari ambang batas yang dibutuhkan untuk menjadi inisiatif warga negara Eropa yang resmi. Itu dalam waktu kurang dari 2 bulan. Jadi ini sudah luar biasa. Apa arti jumlahnya menurut Anda? Menurut Anda? Kamu ingin pergi dan membacanya? Kalau bisa dirangkum, tolong. Brandon akan sangat penting. Dengan Undang-Undang Selamatkan Eropa, tentu saja kami ingin menyelamatkan Eropa dari remigrasi. Dari migrasi pengganti, maaf. Dan untuk itu, kami menuntut penghentian penuh dan total terhadap imigrasi non-residen legal maupun ilegal ke Eropa. Dan kami menuntut agar Komisi Eropa menerapkan skema remigrasi di seluruh Eropa, sehingga kita akhirnya bisa mulai mengirim mereka kembali. Ini juga berlaku untuk migran legal. Kirim mereka kembali, kirim mereka kembali, kirim kembali para migran itu. Lihat, jelasnya. Idealnya, kita bisa hidup di dunia di mana kamu membawa orang masuk dan mereka benar-benar ingin berasimilasi dan semuanya baik-baik saja. Sayangnya, itu tidak terjadi. Dan sekarang kita sudah sampai pada titik di mana ada geng eksploitasi seksual dan kejahatan di mana-mana. Dan orang-orang di negara-negara itu tidak aman. Dan karena itu, kamu perlu merespons dengan tindakan ekstrim. Lihat, seperti kebanyakan dari kalian, hal ini memang membuatmu merasa agak tidak nyaman. Karena kita tahu ada manusia nyata di balik orang-orang ini. Tapi di saat yang sama, jika mereka tidak mau berasimilasi dan bergabung ke dalam masyarakat kita, serta menghargai kita dan ikut membangun masyarakat kita, maka mereka ada di sini untuk menghancurkan kita. Dan terkadang, kamu memang harus bersikap tegas terhadap orang-orang yang ada di sini untuk menghancurkanmu. Maksudku, aku tahu ini terdengar gila. Tapi memang itulah kenyataannya. Wanita ini telah melakukan begitu banyak hal. Dia di luar sana berbicara. Maksudku,
Aku suka dia karena dia suka Elon Musk. dengan membelinya, tapi dia juga menyelamatkan kebebasan berbicara di Eropa dengan membelinya. Jadi tidak ada tapi-tapian. Dia seorang triliuner atau punya kekurangan lain. Ada banyak miliarder di dunia ini yang tidak melakukan apa-apa untuk melindungi kebebasan berbicara. Bahkan banyak yang justru sebaliknya. Maksudku, Dia hanya manusia yang logis. Dia turun langsung. Sri Kandi, sayap kanan. Nona Eva Plaudinger Beuk. terima kasih Andrea. Aku semakin banyak mendapat julukan. Sri Kandi, sayap kanan. Hari ini dijuluki wanita besi. Oke, dia luar biasa. Dia masih muda, dia cantik, dia seorang ibu. Dia benar-benar melakukan sesuatu yang baik. Dan kami sangat antusias tentang ini karena, sekali lagi, ini mengingatkan kita bahwa perlawanan itu benar-benar nyata. Suara rakyat. Jika mereka bersatu padu, mereka bisa membuat perubahan. Jadi, mari kita berharap bahwa Eropa benar-benar bisa diselamatkan. Bahwa ada masa depan di mana anak-anak kita tidak dalam bahaya dari orang-orang yang datang untuk mencoba mengambil alih. Dan mari kita berharap bahwa Eva benar-benar berhasil. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.